Selamat pagi para sahabat Dhamma dimanapun Anda berada. Semoga senantiasa selalu diberkahi kesehatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan. Selamat datang di Wudiko Channel Namo Buddhaya. Kembali lagi bersama saya Biku Wudiko pada kesempatan pagi yang baik, pagi yang cerah dan pagi yang penuh berkah ini. Kembali saya akan menyampaikan kisah-kisah atau cerita-cerita inspiratif yang dikutip dari cerita Dhammapada Atthakatha. Dalam kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan cerita tentang kisah seorang pemuda ya yang disuruh pergi untuk mengambil bunga teratai dan tanah merah yang diperintahkan oleh Raja Pasenadi, di mana Raja Pasenadi ini memiliki niat yang tidak baik karena melihat istri pemuda ini cantik. Dia berniat untuk menjadikan istri pemuda tersebut menjadi istri atau selirnya sang raja. Dan raja punya niat agar pergi ke tempat pengambilan teratai tersebut, di mana di kolam tersebut ada naga yang sangat ganas dengan tujuan supaya pemuda tersebut dimakan oleh naga yang ada di danau tersebut. Yang mana di lain pihak Raja Pasenadi ini digoda oleh nafsu seksualnya, tidak dapat tidur dan terus memikirkan bagaimana cara menyingkirkan suami wanita muda itu dan memperistrinya. Di tengah malam beliau mendengar suara-suara aneh yang sesungguhnya merupakan suara-suara yang menyayat hati dari 4 makhluk menderita di alam Loha Kumbit Niraya. Sang raja sangat ketakutan mendengarkan suara-suara yang mengerikan tersebut. Lalu di keesokan paginya, Raja Pasenadi mengunjungi sang Buddha. Ya, karena rasa takutnya ini dia juga bercerita kepada istrinya Ratu Malika, dan ia pun pergi berdasarkan karena disarankan oleh istrinya yaitu Ratu Malika. Baiklah para sahabat Dhamma, agar para sahabat Dhamma tidak gagal paham di dalam memahami atau mendengarkan cerita ini. Untuk itu para sahabat Dhamma silakan dengar dan tonton video ini sampai tuntas, sampai selesai, sehingga nanti para sahabat Dhamma bisa menemukan poin penting apa, nilai moral apa yang bisa diambil dari kisah atau cerita ini, dan poin penting tersebut bisa diterapkan atau dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Para sahabat Dhamma, kisah yang saya sampaikan ini merupakan bab 5, yaitu tentang bala waga, tentang orang bodoh, yaitu Dhammapada Atthakatha Sair 60 ya. Kisah seorang pemuda. Baiklah, saya akan menceritakan langsung kisah atau cerita yang terdapat di dalam Sair Dhammapada Atthakatha Sair 60 ini. Suatu hari Raja Pasenadi dari Kosala sedang berjalan-jalan di kota. Secara tidak sengaja, beliau melihat seorang wanita muda sendiri, ya, seorang wanita muda berdiri dekat jendela rumahnya. Dan beliau langsung jatuh cinta. Wah, ini pandangan pertama ini. Sang raja ini melihat gadis cantik ya yang berdiri di dekat jendelanya ketika jalan-jalan di kota, langsung jatuh cinta. Nah, raja mencoba untuk menemukan berbagai cara dan kesempatan untuk mendapatkannya. Setelah mengetahui bahwa wanita muda itu ternyata sudah menikah, raja memanggil suami wanita muda tersebut dan dijadikan pelayan di istana. Suatu ketika, raja memerintahkan suami wanita muda itu untuk melakukan suatu pekerjaan yang sangat sulit sekali. Pemuda itu diperintahkan untuk pergi ke suatu tempat 1 yojana atau 12 mil jauhnya dari Sawati, serta membawa pulang beberapa bunga teratai muda dan sedikit
tanah merah yang dikenal dengan nama Arunawati. Ya. Tanahnya naga. Nah ini ya seperti yang pertama saya katakan tadi ya. Ini bunga dan tanah ini dihuni oleh raja yang sangat ganas. Ya. Dan kembali ke Sawati pada sore yang sama pada waktu raja mandi. Ini syaratnya ini sangat tidak masuk akal ini ya. Pemuda tersebut diharapkan setelah mengambil bunga dan tanah merah Arunawati tersebut harus kembali di sore yang sama di saat raja sedang mandi. Ini kan jelas-jelas sudah menjebak ini ya. Jelas-jelas menjebak sang pemuda tersebut. Ya itulah ya, kalau orang sudah timbul rasa senang, bahkan istri orang pun mau diambil juga. Nah, ini bahayanya pikiran-pikiran buruk seperti itu ya. Tujuan raja adalah untuk membunuh suami wanita muda tersebut. Jika ia gagal kembali pada waktu yang telah ditentukan dan mengambil wanita muda itu sebagai istrinya. Ya, kalau si suaminya ini meninggal, dimakan sama naga atau dibunuh sama naga, maka ya atau kalau tidak tepat waktu dia pulang, maka istri pemuda tersebut akan diambil oleh Raja Pasenadi sebagai selirnya. Nah, ini ya kalau udah raja bicara mestinya tanpa dia harus menyuruh, ngambil langsung harusnya bisa ya, karena kekuasaan raja itu sangat luar biasa ya. Nah, pemuda itu ya tidak mau ambil ambil pusing, dia cepat untuk melakukan perintah raja yang sudah disuruh kepadanya. Pemuda itu mengambil ransum makanan dari istrinya dengan tergesa-gesa dan segera berangkat untuk melaksanakan perintah raja. Di perjalanan, pemuda itu mengambil bekal makanannya, ya, membagi bekal makanannya kepada seorang pengembara. Ya. Dia berbagi makanan, ya bekal atau makanan yang dibawanya dia bagi kepada seorang pengembara. Dia juga melemparkan sedikit nasi ke dalam air dan berteriak, "Oh makhluk-makhluk penjaga dan naga-naga penghuni sungai ini, Raja Pasenadi telah menyuruhku untuk mengambil beberapa bunga teratai muda dan tanah merah Arunawati untuk beliau. Hari ini aku telah membagi makananku dengan seorang pengembara. Aku juga memberi makanan buat ikan-ikan di sungai ini. Sekarang aku juga membagi manfaat perbuatan baikku yang telah aku lakukan hari ini denganmu. Berilah aku bunga teratai muda dan tanah merah Arunawati." Ya, dia berteriak di depan sungai atau danau tersebut. Raja Naga mendengarkan teriakan pemuda tersebut. Dengan menyamar sebagai orang tua, memberikan bunga teratai dan tanah merah yang diharapkan. Sore hari, Raja Pasenadi yang cemas seandainya pemuda tersebut datang kembali tepat waktunya, telah memerintahkan untuk menutup kota gerbang lebih awal. Nah, ini ada niat jahat lagi nih Raja Pasenadi ini ya. Seandainya kalau pemuda itu dia udah balik lebih cepat, maka dia akan menutup gerbang kota istana ya, agar pemuda tersebut tidak bisa masuk ke dalam kerajaan. Nah, setelah mengetahui bahwa pintu gerbang kota telah ditutup, maka pemuda tadi meletakkan tanah merah pada dinding kota dan menempelinya dengan bunga teratai. Ini tanah merah dan bunga teratai yang diberikan oleh orang tua, tapi Raja Naga yang menyamar tadi ya. Kemudian dia menyatakan dengan keras, "Oh para warga kota, jadilah saksiku. Hari ini aku telah memenuhi tugasku tepat pada waktunya seperti yang telah diperintahkan oleh Raja Pasenadi, tanpa ada keadilan merencanakan untuk membunuhku." Akhirnya pemuda ini dia tahu bahwa dia sebenarnya disuruh
oleh Raja Pasenadi itu sebenarnya tujuannya Raja Pasenadi adalah hanya untuk membunuhnya. Nah, setelah pemuda tadi menuju ya, setelah itu ya, setelah dia ini maksudnya setelah pemuda itu mengumumkan kepada warga yang ada di sekitar, di depan, di luar kota, tembok kota tersebut. Setelah itu pemuda itu pergi menuju Wihara Jetawana untuk mencari perlindungan dan menghibur dirinya di tempat yang penuh kedamaian tersebut. Di lain pihak, Raja Pasenadi yang digoda oleh nafsu seksualnya tidak dapat tidur dan terus memikirkan bagaimana menyingkirkan suami wanita muda itu dan memperistrinya. Tengah malam, beliau mendengar suara-suara aneh yang sesungguhnya merupakan suara-suara yang menyayat hati dari 4 makhluk menderita di alam Loha Kumbit Niraya, yaitu suara aneh-aneh dari alam neraka. Nah, tentunya mendengar suara-suara aneh yang mengerikan ini, raja sangat ketakutan mendengarkan suara-suara yang mengerikan tersebut. Keesokan paginya, Raja Pasenadi mengunjungi sang Buddha seperti yang disarankan oleh Ratu Malika. Padahal raja ini udah punya istri cantik ini, yaitu ya namanya seorang laki-laki atau seorang raja biasanya tidak cukup satu ya. Istri sahnya itu satu, tapi selirnya begitu banyak. Nah, inilah kalau diikuti ya. Nafsu keinginannya diikuti terus, tidak akan pernah puasnya, tidak akan pernah putusnya. Walaupun sudah punya istri cantik seperti bidadari, tapi kalau sudah nafsu keinginan ini menggoda, menyelimuti ya, keinginan seksual itu sangat kuat, bahkan punya istri pun tidak cukup, ingin mengambil istri orang lain, atau bahkan seorang wanita yang sudah menikah pun ingin dijadikan istrinya. Kita lanjutkan ceritanya. Kemudian sang Buddha menjelaskan tentang 4 suara yang didengar oleh raja pada malam hari itu. Beliau mengatakan bahwa suara-suara itu merupakan suara-suara 4 makhluk yang merupakan putra dari seorang artawan yang hidup pada masa Buddha Kasapa, dan sekarang mereka menderita di Loha Kumbit Niraya sebab mereka telah melakukan perzinahan dengan istri-istri orang lain. Nah, ini bahayanya ya. Orang yang melakukan perzinahan terhadap istri orang lain ini bisa terlahir di Loha Kumbit Niraya, neraka yang sangat mengerikan. Raja akhirnya menyadari perbuatan buruk dan akibat yang akan diperoleh. Raja berjanji tidak akan menginginkan istri orang lain lagi. Nah, ini pembelajaran bagi para suami yang sudah punya istri. Jangan pernah berniat untuk mengambil dan menjadikan istri orang lain ya, istri orang lain untuk dijadikan istri lagi. Ini bahaya ini ya. Bisa nanti terlahir di Loha Kumbit Niraya, neraka yang sangat mengerikan ya. Nah, kejadian itu sama dengan nafsu keinginanku untuk memiliki istri orang lain yang membuatku tersiksa dan tidak dapat tidur, pikir beliau. Nih, sang raja ya, setelah menyadari kesalahannya, dia bertekad untuk tidak akan menginginkan istri orang lain lagi. Karena dia juga berpikir kejadian yang sama dengan nafsu keinginan yang dia meliputi batinnya itu untuk ingin memiliki istri orang lain itu membuat dia menjadi tersiksa ya, membuat dia menjadi tersiksa dan susah tidur. Ini baru memikirkan saja ya, itu udah tersiksa, apalagi tidak mendapatkannya ya. Apalagi nanti sudah mendapatkan, mengambil istri orang lain dan menyebabkan terjadinya pembunuhan, membunuh suami istri tersebut, itu akan jauh lebih menderita, akan terlahir di alam neraka. Pemuda tadi juga mengatakan, ya kita lanjut ceritanya. Kemudian Raja Pasenadi ya mengatakan kepada sang Buddha, Bante,
Sekarang saya menyadari bagaimana lamanya malam untuk seseorang yang tidak dapat tidur. Kemudian pemuda tadi juga mengatakan, Bante, saya telah melakukan perjalanan penuh 1 yojana kemarin. Saya juga mengetahui bagaimana penjaganya, bagaimana panjangnya 1 yojana bagi seseorang yang lelah. Ya. Kalau Raja Pasenadi mengungkapkan bagaimana begitu panjangnya 1 malam, ya, ketika orang tidak bisa tidur, malam itu terasa begitu panjang. Begitu juga si pemuda ini juga mengatakan, begitu juga panjangnya perjalanan 1 yojana bagi seseorang yang lelah. Kemudian Sang Buddha membabarkan syair 60 dengan menggabungkan kedua pernyataan tadi di atas, maksudnya pernyataan dari Raja Pasenadi dan pemuda tersebut. Ya, syairnya bunyi seperti berikut ini. Malam terasa panjang bagi orang yang berjaga, 1 yojana terasa jauh bagi orang yang lelah. Sungguh panjang siklus kehidupan bagi orang bodoh yang tidak mengenal ajaran benar. Pemuda tersebut mencapai tingkat kesucian Sotapati setelah khotbah Dhamma itu berakhir. Nah, di sini keberuntungan yang luar biasa, ya. Pemuda yang tadi pergi yang mengambil teratai dan tanah merah tersebut, setelah Buddha membabarkan syair tersebut, dia sudah langsung mencapai tingkat kesucian Sotapati. Dan ini adalah kesucian arus pertama yang tidak akan mungkin turun dan akan terus sampai ke tingkat terakhir hingga pada akhirnya sampai mencapai kesucian arahat. Ya, capai tingkat kesucian arahat, sudah tidak akan pernah turun lagi atau tidak akan pernah terlahir di alam menderita lagi. Inilah keberuntungan orang-orang yang terlahir di zaman Buddha masih ada dan bisa mendengarkan Dhamma langsung terhadap bisa mendengarkan Dhamma langsung dari Sang Buddha. Karena kebanyakan mereka yang mampu, yang bisa dan bisa mendengarkan langsung dari Buddha Gautama, umumnya mereka akan mencapai tingkat kesucian, ya, akan memasuki arus kesucian, minimal arus kesucian pertama yaitu Sotapati. Baiklah para sahabat Dhamma dimanapun Anda berada, jadi poin penting atau nilai moral yang diajarkan melalui kisah dalam syair Dhammapada Atthakatha 60 ini, kisah tentang seorang pemuda ini, di sini kita diajarkan bagaimana agar kita memiliki janji harus ditepati, seperti Raja Pasenadi tadi tidak menepati janjinya, ya, di mana pemuda sudah sampai tepat waktu malah pintu gerbangnya ditutup. Dan di sini juga kita diajarkan apa yang ditugaskan kepada kita, hendaknya kita harus bertanggung jawab. Gimana? Seperti yang dilakukan oleh pemuda tadi, dia bertanggung jawab atas perintah raja. Dengan penuh tanggung jawab dia melakukan pekerjaannya untuk mengambil bunga teratai dan tanah merah yang disebut Arunawati tersebut, ya. Ini kita diajarkan untuk bertanggung jawab dan tepat janji. Di lain sisi juga kita diajarkan jangan pernah berpikir untuk mengambil istri orang lain jika Anda tidak ingin menderita. Seperti yang dirasakan oleh Raja Pasenadi tersebut, sangat menderita sekali karena memikirkan istri orang lain, ya. Ia malam tidak bisa tidur karena keinginan seksualnya sangat tinggi, ingin membuat wanita muda tersebut sebagai istrinya. Bahkan dia melakukan cara-cara yang tidak tepat, ingin membunuh suami dari istri muda tersebut, ya, wanita muda tersebut, agar dia bisa menjadikan wanita muda tersebut sebagai istrinya. Nah, oleh karena itu para sahabat Dhamma, Anda yang sudah menikah, Anda yang sudah berkeluarga, jangan pernah memikirkan istri orang lain untuk dijadikan istri lagi.
Karena itu hanya akan membuat Anda menderita dan jika itu terjadi bisa menyebabkan terlahir di alam neraka yang mengerikan. Maka oleh karenanya jangan sampai ya, jangan sampai para sahabat Dhamma terutama yang berkeluarga ya, sudah punya istri ya cukup istri satu. Jangan berpikir untuk nambah lagi. Apalagi sampai memiliki niat baik supaya suami dari istri orang tersebut sampai mau dibunuh ini jangan sama sekali. Intinya di sini jangan sampai melakukan perjinahan ya, jangan sampai melakukan perjinahan. Dimana kalau orang sampai melakukan hal tersebut, dia akan menderita dan lahir di alam loha kumbit niraya, yaitu neraka yang sangat mengerikan. Oleh karena itu para sahabat Dhamma, mari kita tempat janji, laksanakan tugas yang sudah dipercayakan, kemudian jaga pikiran kita. Anda yang sudah punya istri, punya suami, cukup jaga dan perlakukan istri serta suami Anda dengan sebaik-baiknya. Jangan pernah memikirkan istri atau suami orang lain untuk dijadikan pasangan kembali. Jangan, karena itu hanya akan menambah penderitaan di dalam kehidupan ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga melalui kisah atau cerita yang saya sampaikan ini bisa memberikan inspirasi bagi para sahabat Dhamma. Dan semoga juga para sahabat Dhamma senantiasa selalu memiliki keyakinan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sabbe sata bhavantu sukhitata. Namo Buddhaya.